Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yudhistira Pasaritra, NIM 1821703. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan arsitektur enterprise dari Humblezing, yaitu sebagai tugas UAS mata kuliah arsitektur enterprise. Mari kita mulai. Pertama, saya akan memperkenalkan Humblezing. Jadi Humblezing adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada outwear, terutama untuk urban outdoor activity. Jadi Humblezing itu menggabungkan antara adventure dengan gaya casual yang memiliki desain menarik serta memiliki banyak fungsi. Nah, Humblezing ini dimiliki oleh seseorang bernama Rido sebagai CEO dan didirikan pada tahun 2010. Nah, ini adalah struktur organisasi dari Humblezing. Jadi struktur organisasinya itu di paling atas ada CEO, lalu di bawahnya ada finance. Lalu dibagi menjadi tiga lagi, ada CMO yang membawahi customer service, sales assistant, dan juga accounting. Lalu ada kreatif yang di bawahnya ada graphic designer dan photographer dan social media. Lalu product design, di bawahnya ada production staff. Berikutnya ada Humblezing's Principle. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Humblezing, baik pada domain bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, yang pertama bisnis prinsipalnya adalah kontinuitas bisnis, differentiation through innovation, excellent customer service, pelayanan pelanggan yang baik. Terus data prinsipalnya adalah data adalah sebuah aset, keamanan data dapat diakses, dan data dapat dibagikan. Lalu aplikasi prinsipalnya adalah ease of use, jadi aplikasinya harus mudah digunakan. Terus teknologi independence. Teknologi prinsipalnya ada requirement based change, interoperability, dan responsive change management. Lalu ada capability assessment. Jadi di sini itu dilakukan penilaian tentang kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada ada 6 kapabilitas yang ingin dinilai. Yang pertama ada membuat produk perusahaan. Itu sekarang berada di level 3 atau established process. Target levelnya adalah predictable process atau level 4. Lalu ada menerima pesanan melalui website, sekarang berada di level 2. Targetnya adalah level 3. Lalu ada menerima pesanan pada offline store, sekarang ada di level 3. Target levelnya level 4. Mengelola pembayaran melalui gateway payment ada di level 3. Lalu target levelnya level 4. Mengelola data finansial perusahaan dan mengelola inventory bahan mentah, keduanya berada di level 3 dan targetnya sama-sama level 4. Lalu dilakukan sebuah maturity assessment terhadap perusahaan. Nah, di sini itu ada beberapa kapabilitas yang dapat nilai untuk menentukan maturity dari perusahaan. Yang pertama ada manage strategy, berada pada level manage dan target levelnya ada optimizing. Lalu manage innovation, berada pada define, target levelnya manage budget and cost, manage data, manage knowledge, manage operation, dan manage compliance with external requirements ada pada level manage, dan targetnya adalah optimize. Lalu terakhir ada ensure stakeholder engagement, berada pada repeatable, target levelnya adalah define. Lalu untuk menjalankan proyek arsitektur enterprise ini dibentuk sebuah arsitektur tim atau tim arsitek yang akan membentuk arsitektur enterprise. Nah, yang pertama itu dikepalai oleh seorang project manager. Nah, project manager ini itu disupervise oleh CEO dari Humblezing. Jadi, project manager itu tetap diawasi oleh CEO. Lalu, di bawah project manager, ada enterprise architecture manager. Dibagi menjadi 4, yaitu untuk domain bisnis, data, aplikasi, dan juga teknologi. Setelah itu, akan ditentukan arsitektur vision atau visi arsitektur yang akan dibentuk. Jadi, untuk Humblezing ini, ada 3 arsitektur vision. Yang pertama ada adaptif terhadap inovasi. Jadi arsitektur itu harus bisa menerima inovasi-inovasi yang ada dalam bidang apapun. Lalu organisasi yang struktur. Sebelumnya dapat dilihat bahwa organisasinya si Humblezing ini sebenarnya masih kurang terstruktur karena di satu sisi ada satu orang yang merangkap beberapa jabatan. Lalu tujuannya adalah memastikan jabatan-jabatan itu dipegang oleh satu orang dan dirapihkan, jadi koordinasinya lebih baik. Lalu pengelolaan data yang terstruktur terpusat untuk kepentingan bisnis. Jadi sebenarnya datanya ini masih cukup tercecer ya, belum disimpan secara terpusat. Selain itu akses datanya juga
nggak bisa dilakukan secara langsung dengan mudah, jadi banyakkan data disimpan oleh CEO. Berikutnya ada scope dari proyek. Jadi scope dari proyek arsitektur enterprise ini adalah integrasi data dengan menggunakan cloud dan data pada jurnal MySlicker dan MySlicker. Lalu pembentukan divisi inovasi dan SOP untuk divisi inovasi. Lalu ada pelatihan pegawai dalam menggunakan teknologi pada perusahaan, serta pelatihan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu kerjasama dengan penyedia gudang untuk produk perusahaan, jadi gudang yang menyimpan produk yang dijual. Lalu kerjasama dengan Moka dan Makaris sebagai penyedia teknologi, dan juga rekrutmen pegawai untuk unit kerja pada perusahaan. Karena banyak unit kerja yang kekurangan orang sehingga dirangkap oleh satu orang. Nah, dari situ ada beberapa tujuan atau goals yang ingin dicapai. Yang pertama adalah pembuatan produk baru, lalu meningkatkan revenue perusahaan pastinya, pencatatan data yang lebih baik, jadi data lebih baik disimpannya dan lebih mudah diaksesnya. Lalu ada branding perusahaan kepada masyarakat, karena Hambazing ini masih dalam proses yang bisa dikatakan memperkenalkan diri kepada masyarakat, dan juga tren yang dia bawa itu bukan sesuatu yang sangat umum untuk sekarang ini. Lalu menggunakan teknologi pendukung untuk menjalankan perusahaan dan mengisi jabatan kosong pada perusahaan. Berikutnya, dari goals tersebut diturunkan menjadi beberapa objektif. Objektif yang ingin dicapai adalah pembuatan SOP inovasi, pengaturan proses inovasi, penggunaan data dan pengambilan keputusan. Jadi data digunakan dalam pengambilan keputusan, lalu pembuatan struktur organisasi yang baik dan jelas, pembuatan dokumentasi job description, membangun divisi baru, yaitu divisi inovasi, pengumpulan data minat masyarakat, pencatatan histori penjualan, pemanfaatan business intelligence, penggunaan aplikasi, penerapan user privilege dalam aplikasi, penyimpanan data terintegrasi, dan juga pemanfaatan data science dalam pengolahan data. Nah, dari proyek ini tuh ada beberapa risk dan isu yang mungkin dihadapi. Nah, kalau untuk risk ini, yang pertama ada musibah, lalu ada force majeure, ada adaptasi karyawan yang mungkin lambat, dan fokus karyawan yang mungkin tidak dapat fokus dengan baik. Lalu ada beberapa isu yang sudah terjadi, yaitu adalah kesulitan dalam penentuan BDAT proyek dan juga penggunaan aplikasi baru dalam proses bisnis. Itu harus dipikirkan. Ya, jadi berikutnya kita masuk ke bagian utamanya, yaitu arsitektur enterprise dari Hambazing. Yang pertama ada bisnis arsitektur. Nah, untuk yang baseline, di sini ada beberapa fungsi bisnis yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu logistik, human resource, finance, dan marketing. Di logistik terdapat 3 fungsi bisnis, yaitu mengelola bahan mentah, mengelola bahan jadi, dan pengiriman barang. Untuk human resource ada rekrutmen pegawai, pada finance ada pencatatan keuangan, pada marketing ada promosi barang dan pembelian barang. Nah, berikutnya ada target arsitekturnya yang ingin dicapai. Nah, di sini sekarang fungsi bisnisnya ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu logistik, human resource, finance, marketing, dan juga produk. Jadi ada satu kelompok baru yang namanya produk. Nah, pada logistik masih sama, mengolah bahan mentah, mengolah bahan jadi, dan pengiriman barang. Pada human resource terdapat sebuah fungsi baru, itu training pegawai. Pada finance masih sama, pencatatan keuangan. Pada marketing, promosi barang, pembelian barang. Dan pada produk ada produk baru. Di sini itu produk baru itu untuk inovasi produk baru. Nah, selain itu organisasi dari Hambazing juga kan sedikit dirubah, yaitu untuk baseline kan tadi sudah disebutkan, jadi ada CEO, di bawahnya dibagi menjadi 3, CMO, kreatif, dan product designer. Terus CEO berkoordinasi dengan finance. Di bawah CMO ada customer service, sales assistant, accounting. Di kreatif ada fotografer dan social media, serta di graphic designer. Di product designer ada production staff. Pada target arsitektur, struktur organisasi akan dibentuk menjadi dikepalai oleh CEO. Lalu ada finance, di bawahnya dibagi menjadi 3, CMO, kreatif, dan product designers. Kurang lebih sama, bedanya ada di product designer. Jadi kalau di product designer itu ditambah sebuah divisi yang namanya product innovation. Jadi product innovation ini bekerja untuk
mengurus segala kebutuhan untuk inovasi produk dari Humblezing. Berikutnya ada baseline data arsitektur. Nah, baseline data arsitekturnya itu Humblezing dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu shipping, sales, finance, vendor, dan juga produk. Kalau shipping ini itu data yang menyimpan data pengiriman barang, sales menyimpan data penjualan, finance ini mencatat cash flow. Nah, kalau misalkan vendor ini itu buat pihak-pihak luar yang terlibat oleh Humblezing dalam proses produksi. Lalu kalau produk adalah data-data produk dari Humblezing. Nah, pada target data arsitektur bedanya adalah ada satu data baru yang mencatat data inovasi. Jadi data inovasi itu lebih ke arah data produk yang masih dalam pengembangan. Bedanya dengan produk adalah kalau produk ini udah tetap, sudah mulai dijual. Kalau inovasi ini masih dalam pengembangan, masih dites terus hingga akhirnya dia dapat menjadi produk. Lalu ada application baseline architecture. Nah, application baseline architecture dari Humblezing ini ada 5, yaitu Microsoft Excel, ada Photoshop, aplikasi POS, website, di Google Drive. Nah, di dalamnya ada beberapa fitur yang digunakan. Pada Microsoft Excel ada perhitungan keuangan, pencatatan keuangan, export file Excel, penyimpanan file. Pada ada Photoshop, ada edit foto, pembuatan vektor grafis, import file, pemberian warna, serta export file Photoshop. Pada aplikasi POS, ada perhitungan transaksi, pencatatan transaksi, dan print stroke. Pada website ada pembayaran, konfirmasi pembayaran, penambahan chart belanja, dan update chart belanja. Pada Google Drive ada upload file dan download file. Nah, pada aplikasi target arsitektur ada 3 perbedaan. Yang pertama adalah Microsoft Excel diganti menjadi Jurnal Mekari. Jurnal Mekari digunakan untuk pencatatan keuangan. Fitur-fitur yang ada pada Jurnal Mekari adalah track keuangan, pencatatan keuangan, koneksi ke POS, dan integrasi pencatatan keuangan dengan bank. Nah, untuk 4 yang lain tetap sama. Nah, di sini juga ada 2 penambahan. Yang satu adalah Slicker, dan yang satunya lagi adalah MySlicker. Jadi, MySlicker dan Slicker ini digunakan untuk pencatatan data pegawai. Bedanya adalah kalau misalkan Slicker digunakan oleh HR-nya, kalau MySlicker digunakan oleh pegawainya. Jadi Slicker itu di sini ada administrasi HR, slip gaji karyawan, database karyawan, dan absensi karyawan. Pada MySlicker ada absensi online, administrasi karyawan, dan cuti karyawan. Berikutnya ada baseline teknologi arsitektur. Jadi teknologinya ini tuh dibagi menjadi 4, yaitu server, storage, network, dan juga facility. Pada server, Humblezing memiliki web server. Pada storage memiliki file access dan archiving. Pada network ada connection to internet. Pada facility, pembuatan produk dan transaksi offline. Jadi di dalam ini adalah fitur atau komponen-komponen yang ada pada masing-masing kelompok. Nah, untuk target teknologi arsitekturnya, pada server ditambah satu server baru, itu Mekari Server. Mekari ini merupakan penyedia dari aplikasi Jurnal, MySlicker, dan juga Slicker. Lalu pada storage ada backup and restore, archiving, file access, dan storage management. Pada network ada lagi tambahan connection to internal network dan juga to mobile network service. Nah, pada facility ada pembuatan produk, administrasi, pengawasan, dan juga transaksi offline. Berikutnya masuk ke gap analysis. Jadi gap analysis ini dibagi jadi 4, yaitu pada domain BDAT atau Business Data Application dan Teknologi. Yang pertama ada Business Gap Analysis. Pada Business Gap Analysis ini ada 5 service yang baru, yaitu training pegawai lama, training pegawai baru, pencatatan keuangan mingguan, pengadaan diskon, dan inovasi produk. Pada data gap analysis, ada gap antara baseline dan target, yaitu adalah entity baru, yaitu innovation. Yang entity ini tuh digunakan untuk mencatat data-data inovasi produk. Berikutnya application gap analysis. Jadi pada application gap analysis itu ada aplikasi-aplikasi baru yang ditambahkan dan ada aplikasi yang diganti. Jadi pada aplikasi untuk keuangan, Microsoft Excel diganti menjadi Jurnal Mekari. Lalu untuk administrasi pegawai digunakan Slicker dan MySlicker. Kedua aplikasi ini itu merupakan aplikasi baru pada perusahaan. Berikutnya ada teknologi gap analysis. Pada teknologi gap analysis ada 7 teknologi service baru.
yang diimplementasikan. Untuk kategori server ada Makari Server, untuk storage ada Backup and Restore dan juga storage management. Pada network ada Mobile Network Service dan Connection to Internal Network. Pada facility ada administrasi dan pengawasan. Nah, untuk mencapai target arsitektur, diperlukan beberapa proyek yang harus dijalankan oleh perusahaan. Jadi, ini adalah beberapa proyek yang disarankan untuk dijalankan, yaitu adalah data integration, strukturisasi perusahaan, penerimaan pegawai baru untuk mengisi yang kosong, pelatihan pegawai, baik untuk yang baru ataupun yang lama, pengadaan penambahan fasilitas, proyek aplikasi jurnal, MySlicker dan MySlicker, ini untuk pengadaan ketiga aplikasi, lalu dokumentasi data perusahaan. Nah, berikutnya adalah migration option. Jadi ini tuh adalah opsi untuk migrasi dari arsitektur lama ke arsitektur yang baru. Jadi di sini dibagi menjadi 3 waktu, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, di sini untuk domainnya dibagi menjadi bisnis data, aplikasi, dan teknologi. Jadi yang paling kiri bawah ini adalah keadaan sekarang. Dan paling kanan atas itu adalah target state atau keadaan yang ingin dicapai. Nah, untuk kuartal 1 disarankan untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis terlebih dahulu. Lalu pada kuartal 2 mulai melakukan migrasi pada data dan aplikasi serta teknologi. Nah, pada kuartal 3 baru keempat domain berperan pada waktu ini untuk diimplementasikan. Yang terakhir adalah solution building blocks. Jadi kurang lebih ini menyimpulkan pekerjaan arsitektur enterprise dari Humblezing. Yang pertama, di sini ada baseline. Jadi keadaan baseline itu ada satu inovasi produk dipikirkan oleh CEO. Terus ada beberapa orang memegang lebih dari satu jabatan. Data perusahaan tidak terintegrasi satu sama lain, berapa hanya dipegang CEO. Terus tidak terdapat bentuk administrasi pegawai yang jelas, dan juga tidak terdapat jurnal yang membantu pengaturan cash flow dan pengambilan keputusan. Nah, dari keadaan yang ada ini, diajukan beberapa solusi, yaitu adalah data management, organization management, dan juga operational management. Pada data management ada integrasi dengan bank, jadi data keuangannya diintegrasi dengan bank. Terus ada integrasi dengan third party. Di sini third party-nya adalah Slicker, MySlicker, dan juga jurnal. Lalu ada integrasi dengan productivity apps, ya kurang lebih sama. Lalu database cloud service, dan juga dokumentasi data. Organization management ada restrukturisasi organisasi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Akan dibuat sebuah divisi baru, yaitu divisi inovasi yang dibawahi oleh produk. Lalu ada rekrutmen pegawai untuk mengisi yang kursi-kursi kosong di perusahaan. Lalu optimisasi kinerja divisi, penambahan fasilitas, dan juga pembentukan divisi inovasi. Lalu ada operational management. Pada operational management ada training pegawai, baik yang baru pun yang lama. Lalu ada penggunaan POS untuk penjualan, penggunaan jurnal Makari, penggunaan Slicker, dan juga MySlicker dari Makari. Nah, dari solusi ini diharapkan ada beberapa target yang tercapai, yaitu terdapat tim inovasi yang berfokus mencari inovasi untuk produk. Jadi inovasi ini tuh bisa berjalan dengan lebih baik karena CEO tidak harus melakukannya sendiri. Jadi selain itu juga inovasi juga bisa dilakukan secara paralel. Jadi akan lebih banyak inovasi yang dibuat oleh perusahaan. Lalu tidak ada yang memegang lebih dari satu jabatan. Ini cukup krusial karena kalau misalkan ada satu orang yang memegang lebih dari satu jabatan, ada kemungkinan orang pegawai ini tuh nggak fokus. Kalau dia nggak fokus, bisa jadi akan ada pekerjaan yang terbengkalai. Lalu ada data terintegrasi, setiap kepala divisi bisa mengakses data yang dibutuhkan. Ini gunanya agar pertukaran data lebih cepat jika sedang dibutuhkan. Lalu menggunakan aplikasi Slicker untuk mempermudah urusan administrasi pegawai. Ya, ini membantu untuk administrasi aja. Menggunakan aplikasi Makari untuk mengatur bidang terkait keuangan, akuntansi, dan mempermudah pengambilan keputusan. Jadi di sini itu aplikasi Makari ada 3 tadi, yaitu Slicker, MySlicker, dan Jurnal. Slicker, MySlicker untuk administrasi pegawai, dan juga Jurnal untuk keuangan dan penjualan. Nah, dari data-data yang disimpan ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan akan lebih baik. Ya, sekian presentasi tentang arsitektur enterprise dari Humblezing. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.